ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur di sore hari ini bersama teman-teman mengaji dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang menjadi kunci kebaikan bagi manusia. Sebab pahala dan ketaatan mengalir kepada orang-orang lain. Menjadi orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah dan mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah amalan yang sangat besar, ketaatan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal salih. Dan dia berkata, sungguhnya saya termasuk orang-orang yang berislam, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian ini kita akan membaca sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini penting untuk kita cermati, kita renungi, karena di dalamnya terdapat berbagai pelajaran, pijakan-pijakan kehidupan yang mungkin banyak dari kita tidak memperhatikannya. Atau mungkin bahasa yang lebih tepat, banyak dari kita lalai darinya. Karena tabiat kita ini itu adalah banyak lupanya. Dan kadang telah diingatkan pun masih kurang di dalam mengamalkan. Apalagi pada hal-hal yang belum sampai kepada kita ilmu atau belum diingatkan di dalamnya dari hadits-hadits Rasulullah SAW atau ayat-ayat terkait dengan hal tersebut. Hadits yang saya akan bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai rahimahumullah, dan lafaz yang saya bacakan itu dari Sunan An-Nasai dari Usama bin Zaid radhiyallahu
anhu. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Saya berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, kata beliau, saya berkata, ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Qala, maka Rasulullah menjawab, daka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kata beliau, Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Sya'ban ini bulan berada antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan itu akan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya senang amalanku diangkat. Saya sangat suka kalau amalan saya diangkat di kondisi saya sedang berpuasa. Ini hadits yang indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, beliau digelari Al-Hib ibnul Hib, orang yang dicintai oleh Nabi, dari anak orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau Zaid ibnu Harithah itu satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajanakaha, itu ayatnya. Tidak ada sahabat lain yang disebut namanya dalam Al-Quran selain Zaid bin Harithah. Dan cukup itu keutamaan bagi beliau. Beliau dulu di masa sebelum Islam datang, Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Setelah datang Islam, diterangkan larangan akan hal tersebut di surah Al-Ahzab, dan beliau adalah orang yang sangat disayangi oleh Nabi. Maka Zaid bin Harithah memiliki anak namanya Usama. Usama ini juga termasuk orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini meriwayatkan hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya beliau di bulan Sya'ban itu sangat banyak berpuasa. Sangat banyak berpuasa. Tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Dan ini memberikan kepada kita semua sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali. Itu bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan kehidupan beliau, hari-hari kehidupan beliau,
dan memperhatikan sunnah-sunnah beliau. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah suri tauladan yang terbaik. Karena itu kita diperintah untuk mengikuti jalan mereka, mengambil dari petunjuk para sahabat, mencintai mereka, mendoakan mereka, dan selalu berdoa supaya dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jadi begini hari-hari kehidupannya para sahabat. Sangat jeli mereka melihat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Usama itu memperhatikan setiap bulannya dari Nabi apa yang beliau lakukan. Subhanallah. Sampai beliau bisa memberikan analisanya. Analisanya jelas sekali. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau di suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Syaban. Yaitu terlihat oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Nah, hal yang seperti ini dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali. Dan itulah kenikmatan hidup sebenarnya. Ya, banyak orang yang kadang kurang merasakan dari indahnya hidup itu. Karena dia kurang di dalam memperhatikan dari hari-hari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah beliau, hadith-hadith beliau. Akhirnya hidupnya itu subhanallah menjadi kurang bermakna. Banyak kesedihan, banyak gundah gulana, banyak hal yang tidak enak di dalam hidupnya. Suatu hari pernah dikatakan kepada Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, ala tastauhish fi baitik. Dan mereka tidakkah engkau merasa kesepian, tidak enak di rumah? Kenapa kamu di rumah terus? Kata Ibnu Mubarak, siapa bilang saya sendiri di rumah? Saya di rumah, saya hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu itu gemar membaca dan menghafalkan hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad-sanadnya yang menyambungnya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat mengambilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah itu Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau duduk di majelisnya 40 tahun mengajarkan Al-Quran. Karena satu hadits yang dia dengar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang indah. Seorang itu selalu memperhatikan hari-hari kehidupan Nabi. Hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan pada kesehariannya, pada bulannya, dan di hari-hari kehidupan seluruhnya. Iya. Disitulah sumber kekuatan umat ini. Sumber kekuatan dari umat ini. Karena apabila mereka di atas petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka artinya mereka berada di atas segala bentuk dari kebaikan. Kemudian dari hadits ini juga terdapat anjuran beramal dengan sunnah, mempelajari dan mengamalkannya. Untuk apa para sahabat memperhatikan kehidupan Nabi itu? Itu ilmu. Nabi itu berucap sesuatu, itu ilmu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan
adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan beliau kalau beramal dengan sebuah amalan itu adalah sunnah, diikuti, dicontoh. Ya, pada segala perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya dengan ketentuan yang telah dimaklumi di pembahasan usul fikih seputar amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi kadang beramal sesuatu yang lumrah, makan, minum sebagai manusia. Ya, maksudnya dari amalan yang berasal dari sunnahnya itu adalah hal yang dianjurkan untuk diikuti. Itulah kehidupan kita mencarinya. Pada apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya, menganjurkannya, disitulah kita melacaknya. Bahkan sunnah itu lebih luas daripada itu. Bukan bersumber dari hadits-hadits saja. Ada sunnah-sunnah Nabi yang dinukil melalui para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ucapan mereka, dari amalan-amalan mereka. Ada sunnah Nabi dan para sahabat dinukil oleh para tabi'in. Mereka katakan kaum muslimin dahulu mereka melakukan begini, mereka mengerjakan begini. Itu juga sunnah-sunnah. Iya. Dan mendetailkan di dalam mempelajari sunnah ini, beramal dengan sunnah, itulah perahu keselamatan. Nah itu kata Imam Malik rahimahullah, at-tamassuk bis sunnah, orang yang berpegang dengan sunnah itu kesafinati Nuh, seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Siapa yang naik di atas perahu itu maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak naik di atas perahu itu, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadits yang mulia ini kita mempelajari sebuah sunnah yang agung dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini Usama bin Zaid berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri. Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa pada sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada. Ma tasumu min Sya'ban. Sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Iya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Sya'ban ini adalah bulan yang manusia itu lalai darinya. Ini pakai fi'il mudhari ya. Ghafala yaghfulu. Yaghfulu itu fi'il mudhari biasanya dalam lisan bahasa Arab itu dipakai untuk makna istimrar. Sering. Banyak terjadi seperti itu. Jadi sering manusia itu lalai darinya. Baina Rajabin wa Ramadan. Bulan ini berada antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu Syahrul Haram. Bulan yang diagungkan. Ya, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan. Di hari diciptakannya langit dan bumi. Ya. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 4 bulan yang diagungkan. 4 bulan diagungkan itu secara berurut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bersambung 3 bulan ini. Ada 1 bulan yang berada antara Jumadah, Al-Akhirah dan Sya'ban. Itulah yang disebut dengan Rajab. Ini bulan Rajab ini bulan diagungkan. Jadi dia besar timbangannya. Ya, dari sudut waktu, masa. Kemudian Ramadan dimaklumi keagungannya di tengah kaum muslimin. Iya. Bulan mereka berpuasa, bulan diturunkan padanya Al-Quran, bulan di dalamnya malam.
lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya dibuka pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, berbagai kebaikan di bulan Ramadan. Dimaklumi. Nah, ini sekarang antara 2 bulan ini, 2 bulan besar, ada 1 bulan di tengahnya. Nah, ini banyak orang yang lalai di sini. Banyak orang yang lalai di sini. Kalau Nabi SAW diingatkan akan keutamaan bulan ini, yaitu bulan Sya'ban ini. Lalu beliau katakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil amal. Dan ini adalah bulan diangkat padanya amalan-amalan ila rabbil alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi bulan Sya'ban ini amalan diangkat kepada Allah. Ini penetapan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sudah ditanya, sudah didengarkan, ini sesuatu diangkat, pasti orang yang mendengarnya itu akan bertanya, diangkat kemana? Arahnya itu angkat itu nggak ada yang menunjukkan bahwa dia dibawa. Angkat itu ke atas. Diangkat itu ke atas. Dan ini dari salah satu pendalilan yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Amalan diangkat kepadanya. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa ada sekitar 2000 dalil akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu adalah sifat yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disepakati oleh para ulama dari masa ke masa, ditetapkan oleh akal sehat dan ditetapkan oleh fitrah manusia yang masih selamat. Fitrah yang belum ternodai oleh hal-hal yang menyimpang. Iya, itu sifat ketinggian Allah. Perhatikan ya, makna dari ketinggian Allah ini. Itu kalau kita perhatikan dari kehidupan Nabi itu luar biasa. Luar biasa. Nah, itu Nabi SAW kadang beliau berdoa, mengangkat tangannya ke langit. Kadang di musim hujan, beliau keluar supaya air hujan itu menimpa sebagian dari tangannya, sebagian dari badan beliau. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Kata beliau, ini hujan sangat dekat sekali masanya dari Allah. Maksudnya dia dekat dari Allah. Allah itu di atas, hujan ini dekat. Itu kerinduan namanya, kecintaan. Itu makna mengagungkan sifat-sifat. Beda dengan ahlul bidah. Kalau disebut tentang ketinggian Allah, pikirannya macam-macam. Wah, ini menyerupakan akhlak Allah dengan makhluk, ini begini dan begitu. Ya, itu dari pintu syaitan menyesatkan manusia. Akhirnya tidak berpikir mana keimanan. Beda dengan seorang mukmin yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini bulan Syaban. Ini bulan amalanku akan diangkat kepada Allah. Subhanallah. Ada kerinduan di hatinya. Kecintaan. Turun hujan. Ini hujan ini dekat dari Rabbnya. Dekat masanya dari Rabbnya. Ya, dia baca dari ayat-ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Agungkanlah Allah yang maha tinggi. Itu semuanya memberi makna yang agung di dalam dirinya. Pengagungan kepada Allah, pembesaran, kecintaan. Nah, itulah tauhid namanya. Nah, itu keimanan. Itu keimanan. Jadi bulan ini diangkat padanya amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kata Nabi SAW, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Maka saya senang amalanku ini diangkat kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Ya, semua amalan di bulan Syaban diangkat, yang baik maupun yang buruk, yang salih maupun yang tidak salih. Semuanya diangkat kepada Allah. Ya. Dan bagi seorang mukmin, dia berusaha untuk berada di kondisi yang paling baiknya.
berada di kondisi yang paling baiknya. Kemudian di dalam hadits ini ada dua makna yang penting untuk kita ingat. Satu terkait dengan musim. Kita akan didatangi oleh bulan Sya'ban. Dan satu terkait dengan kaidah di dalam kehidupan yang merupakan tema pembahasan kita. Tema terbesar dari pembahasan kita di kajian ini. Yang pertama terkait dengan musim. Hadits dari hadits anjuran berpuasa di bulan Sya'ban. Setelah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyebutkan bahwa kata beliau, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qad illa syahr Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa di suatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Ya, melebihi bulan Sya'ban. Dan juga datang dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha penegasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 2 bulan berturut-turut. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa 2 bulan berturut-turut itu maksudnya 2 bulan penuh. Dan sebagian ulama berkata bahwa itu tidak bertentangan dengan hadits Aisyah. Maksudnya kebanyakan bulan. Kalau seorang itu sudah berpuasa di kebanyakan bulan, orang-orang itu sudah mengatakan dia sudah berpuasa 1 bulan penuh. Tapi apapun dari dua makna ini, itu bersepakat pada hukum dan anjuran memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini itu diperhatikan. Karena bulan Sya'ban ini kenapa dianjurkan berpuasa di dalamnya, itu disebutkan berbagai hikmah oleh para ulama. Di antara hikmahnya disebutkan hadits Usama bin Zaid ini. Itu adalah waktu amalan diangkat kepada Allah. Maka dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu satu. Hikmah yang kedua, bahwa di bulan ini banyak orang yang lalai. Maka kita jangan tergolong kepada orang yang lalai. Nah, hikmah yang ketiga, antara ulama ada yang mengatakan bahwa Sya'ban ini adalah rahmat Allah untuk seorang hamba guna memasuki bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu bulan seorang itu bermujahadah, bersungguh-sungguh, berpuasa 1 bulan penuh. Jadi kalau dia sudah terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban, maka akan ringan baginya berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalau dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, itu sudah terbentuk mana-mana keimanan, ketakwaan yang menyebabkan dia rindu untuk segera masuk ke bulan Ramadan. Iya. Maka itu semuanya dari hal-hal yang indah, jelas dari syariat berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua dan ini yang terakhir yang merupakan tema pembahasan pokok kita di kajian ini kaidah di dalam hidup. Bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang kadang kita lalai darinya. Sesuatu sering kita lupa dari hal tersebut. Maka hal-hal yang biasa kita lalai ini, itu harusnya kita memperhatikannya. Iya. Karena kelalaian itu bentuknya banyak. Dan kelalaian yang kecil membawa kepada kelalaian yang besar. Karena itu himpunan penduduk neraka, orang-orang yang disebut dengan ancaman-ancaman besar dalam Al-Quran, itu terhimpun pada kalimat kelalaian. Itu di banyak tempat ya dalam Al-Quran. Saya beri satu contoh dari Al-Quran.
di surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na likathirin wa laqad dara'na likathirin minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Ya, sungguh kami telah penuhi banyak dari neraka jahanam, manusia dan jin. Dan ini penyebutannya bahwa banyak dari manusia itu ya memenuhi neraka jahanam. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Apa sebabnya? Punya hati tidak dipakai memahami, tidak ada fikihnya. Iya. Nah, ini celaan bagi orang-orang yang senang kejahilan pada dirinya, tidak mau belajar. Punya mata, tidak dipakai melihat. Terjadi berbagai kejadian-kejadian. Harusnya dia mengambil pelajaran, tapi tidak juga diambil pelajaran. Punya telinga, tidak dia pakai mendengar. Diberi wejangan, diberi nasihat, seakan-akan tidak mendengar. Maka dikatakan mereka ini ulaika kal an'am. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak. Bal hum adall, bahkan lebih tersesat lagi dari hewan ternak. Kemudian dikumpulkan dalam satu sifat semuanya. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Jadi kelalaian ini subhanallah hal yang membahayakan. Adalah hal yang membahayakan. Perkara yang dicela. Ya. Dan seorang jangan tergolong kepada orang yang lalai. Karena itu kita ini ada ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita. Disyariatkan. Pada kita ini berbagai pintu-pintu ibadah. Dari pokok hal yang banyak dilalaikan, tujuan dia diciptakan. Tujuan dia diciptakan. Karena dunia ini innamal hayatud dunya. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, permainan, perhiasan, bermegah-megahan pada harta, saling menyaingi pada keturunan. Itu kehidupan dunia. Banyak melalaikan. Dunia itu bukan segalanya. Banyak orang yang mengejar dunia, tapi kematian menjemputnya, dia tidak nikmati dunia yang dia kejar itu. Dia tidak nikmati dunia yang dia kejar itu. Banyak manusia ribut dengan harta, bersaing padanya. Sampai kadang tidak peduli siapapun, tidak saudara, tidak ini, semuanya disikat untuk harta tersebut. Dia mendapatkannya hanya kesialan untuk dirinya, kesengsaraan. Dia dapatkan juga tidak dia nikmati, hanya dia tinggalkan untuk orang yang datang setelahnya. Dan di hari kiamat perhitungannya berat. Banyak melalaikan. Iya. Belum lagi syaitan. Penuh dengan tipu daya. Mengajak manusia pada keburukan dan kejelekan. Tapi subhanallah, kita lalai untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Padahal Allah telah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh.
Terus-menerus kalian jadikan dia sebagai musuh. Jangan lalai. Ini musuh menyerang kita bersama dengan detak napas kita, mengalir di aliran darah kita. Kita lalai terhadap musuh ini. Padahal harusnya selalu diperangi. Ada mujahadah dalam berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah, beramal salih. Tidak mengikuti dari rayuannya, ajakannya. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah dari syaitan. Ajakan-ajakannya. Kita dicipta oleh Allah untuk hal yang paling agung. Hal yang paling indah. Bersama dengan itu paling mudah dan paling banyak kebaikannya. Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah untuk Allah. Tapi banyak yang lalai darinya. Allah firman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan kita dicipta, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mentauhidkannya, mengagungkan dan membesarkannya. Agar supaya seluruh mana dari hidup kita ini itu di dalam mengagungkan dan membesarkan Allah. Makanya disyariatkan sholat 5 waktu. Di adhannya saja terdapat kalimat-kalimat tauhid. Dikir-dikirnya pada selepas sholat banyak tauhidnya. Dikir pagi, petang, dikir ketika akan tidur, bangun tidur. Itu dikir yang menyambung hubungan kepada Allah. Dan itu harus selalu diingat. Sebab ghaflah itu, kecenderungan untuk lalai, itu memang jalan syaitan untuk menyesatkan manusia. Maka harus ada dari amalan yang kita tekuni, yang membuat kita itu selalu berada di dalam kebaikan, terhindar dari kelalaian. Iya. Karena itu kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai, wahai Nabi Muhammad, dari sebuah ibadah, maka berdiri lakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaknya selalu kamu berharap. Dan kepada orang-orang yang beriman, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Sebenar-benar takwa itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyuta'a fala yu'sa. Dilakukan ketaatan kepada Allah, tidak dilakukan maksiat terhadapnya. Wa yudhkar fala yunsa, selalu berzikir mengingatnya, tidak dilupakan. Wa yushkar fala yukfar, dan kita selalu bersyukur. Dan jangan kita kufur. Iya. Ini dua hal lain ya. Banyak berzikir dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada zikir itu. Selalu dilantunkan. Selalu dibaca. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu. Selalu ingat pada dirimu. Tadarru'an, dengan selalu memohon kepadanya. Memohon dengan sungguh-sungguh. Meminta dengan sebenar-benarnya. Wa khufyah, dengan suara yang lirih. Wa dunal jahri minal qaul,
tidak dibesarkan dari suara itu. Bilgudui wal asal, di waktu pagi maupun di waktu sore. Wala takun minal ghafilin. Dan jangan kamu tergolong dari orang-orang yang lalai. Jangan kamu tergolong dari orang-orang yang lalai. Jadi kita diperingatkan jangan tergolong kepada orang-orang yang lalai. Iya. Makanya di dzikir itu subhanallah. Banyak dari kebaikan kita bisa lakukan. Kita duduk di majelis ilmu ini majelis dzikir ya. Ya, seorang hadir di majelis ilmu, dia duduk, tergantuk-gantuk pun dia sudah dapat pahala. Ya, tidak dihitung sebagai orang yang lalai. Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini adalah satu kaum yang teman duduk mereka tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merugi. Iya. Itu majelis ilmu. Itu dzikir yang terbesar. Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW mempelajari ilmu agama. Makanya dihitung sebagai majelis dzikir. Yang dengannya seorang itu tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Nah itu harus ada di dalam hidup kita. Harus ada waktu kita itu membaca Al-Quran, mendengarkan hadits Rasulullah SAW, mempelajari ilmu. Supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang lalai. Atau pada saat kita beraktivitas, bekerja, lisan kita itu basah dengan dzikir kepada Allah. Kepada Abdullah bin Busur, Rasulullah SAW berpesan kepadanya. Setelah Abdullah bin Busur berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat aliyya. Fababun jami' atamassaku bih. Ya Rasulullah, syariat Islam itu sudah terlalu banyak atas saya. Saya minta satu amalan yang universal. Saya pegang. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Hendaknya lisan kamu itu terus menerus basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi memang itu dari hal yang membuat seorang itu tidak lalai. Ya. Demikian pula dia ada mengambil sesuatu dari malam hari. Paling sedikit sholat witir dia jaga, dia pelihara. Kalau dia tidak sanggup berdiri di tengah malam, sebelum tidur dia sholat 3 rakaat seperti wejangan Nabi kepada Abu Hurairah. Dia ada sholat rawatib. Dia pelihara. Dia baca dzikir pagi, dzikir sore, dzikir sebelum tidur, dzikir bangun tidur. Iya. Perhatikan, hadirkan bahwa kita itu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah selalu. Ya sangat tidak baik kalau kita itu di kondisi lalai terhadapnya. Andai kata kita ini di masa sekarang ini ya, kita lagi bekerja atau lagi diperhatikan oleh orang yang kita hormati. Ada kamera, CCTV semuanya di segala tempat. Maka kita itu hati-hati bekerja sesuatu. Ya apalagi kalau ada akad kerja ya pasti cakep betul kerjanya. Ini kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma zahir kita. Isi hati kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya makna-makna ini itu membuat kita semakin dekat. Semakin bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara hal yang paling indah seorang itu terhindar dari kelalaian adalah dia mempelajari dari syariat Islam ini, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha mengamalkannya. Sebab seorang itu kalau dia penuntut ilmu, maka itu pasti akan baik urusannya, akan menjadi indah segala perkaranya. Ya sebenarnya banyak mana ya di dalam pembahasan ini, tapi waktu membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang
didengarkan dan dikaji pada sesi materi ini ada bermanfaat untuk kita semua, menjadi bekal ketaatan dan amalan salih untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat kita semua sebagai orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, orang-orang yang punya azm di dalam beramal, dibimbing di atas rusyd, dan selalu diberi hidayah, dijadikan sebagai hadian mahdian, orang yang memberi petunjuk dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah supaya kita semua dikuatkan di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW, dimudahkan untuk kita semua dalam perkara dunia kita dan perkara akhirat kita. Kalau di antara kita ada yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan hutang-hutangnya, dihilangkan dari hutang-hutangnya, dibantu untuk menyelesaikannya. Dan semoga kalau di antara kita ada yang sakit atau ada keluarganya yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan hati-hati kita semua di atas keimanan dan ketakwaan sebagai seorang muslim yang bersaudara. Saling ingat mengingatkan kepada hal yang baik. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam.